nyanggakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sujud pasrah pangampura Gusti ya Allah Rabbul Izzati saya deui pangkotan saya deui mamuntangan Allah pangeran abdi pangeran anu sajati nyanggakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sujud pasrah pangampura Gusti ya Allah Rabbul Izzati daya deui pampakan daya deui pamuntangan Allah pangeran abdi pangeran anu Kang, ini kelompok tani apa? Munas karena Wangun Jaya. Kenapa sekarang beralih ke tanaman cabai? Kalau kita bertanam seperti tadi aja, sekarang ini susah. Jangan buat kehancuran terus. Ini pun kalau ada, kan ini hampir tidak ada. Susah. Sudah harganya mahal, pupuknya langka, Terus harga jualnya jatuh. susah. Iya. Kita beralih. Oh, beralih ke penanaman cabai ini. Nah, kalau penanaman cabai ini modal dari mana, Kang? Kalau ininya sih per orang. Ya. Kemungkinan sih dari pemerintah. Kalau dari BRI ya, berarti PUR ya, sama aja program pemerintah juga. Cuman penanggung jawabnya BRI lah gitu. Itu satu paket itu berapa juta, Kang? Sekitar 25 jutaan ya. Pengembaliannya nanti seperti apa, Kang? Pengembaliannya itu dituntut kita
pengembalian bukan berupa uang lagi atau setoran, ini kita dituntut pengembalian barang hasil daripada panen. ada berapa ton kita dia yang ambil, kita dituntutnya begitu pengembaliannya barang. Nah, kayak untuk ini bisa yakin bisa mengembalikan itu, targetnya ini harus berapa polybag? Ini kalau target dari sana itu satu paketnya itu harus menanam kita 4.000 polybag. 4.000 polybag, 4.000 tangkal. Baru bisa mengembalikan. Kalau kita dituntut cuman setengah kilo 5 on pengembaliannya per tangkal itu. Per tangkal. Punya Untung. Akang pengalaman di cabai ini udah berapa lama? Kira-kira kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan. Udah berhasil lah ya, makanya berani mengambil ini ya. Makanya saya berani begini. Dan kalau ini juga tidak ada apa namanya, tidak ada harus mengembalikan nanti kerugian apa segala macam, tidak ada, cuman dituntut istilahnya penanaman kembali, disisip kembali gitu ya. Ini lahan berapa lebar, berapa luas Ben? Ini rencana 1 hektar ya. 1 hektar itu untuk berapa paket kira-kira? Kira-kira itu kalau satu paket itu dianggarkannya Bang ini kan 2000 meter. 2000 meter. Nanti kalau 1 hektar itu 5 paket. Berarti 1 hektar ya, pas. Tapi lahan masih banyak ya. Masih banyak. Dan ini aja kita yang sudah kita garap hampir setengahnya lah. Nah sekarang ini Kang, kalau UPT pertanian sendiri ada nggak program penanaman cabai gini? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Nah. UPT. Informasinya ada? Informasinya ada. Katanya kita belum dalam walaupun kita kelompok tani. Tapi kita belum mendalami. Tahu informasi aja akan ada program nggak dikasih buat penggarapan. Biayanya nggak ada biaya penggarapan. Kita juga susah juga kalau iyalah, kita butuh makan. Kita juga kerja butuh makan. Kita mengelola ini kan butuh resiko. Iya, untuk keluarga. Kita, apalagi buat kita, jadi susah. Kalau ke situ susah. Kemungkinan Kang kalau umpamanya pertanian ini mengelola seperti pemerintah yang diarahkan pemerintah dalam bantuan KUR ini kayaknya lebih bagus ya. Lebih bagus, efektif ya, karena memang itu kan memang orang yang dikasihnya itu bertanggung jawab. Kan kita harus bertanggung jawab kalau ingin berhasil. Apalagi kan ini memang tugas pertanian kan gitu. Jadi gini Kang, saya minta harapan Akang sendiri untuk UPT pertanian atau dinas pertanian seperti apa harus? Cobalah ikuti langkah-langkah yang pemerintah kasih sekarang. Cuman pengharapan kita kasih, kita akan kelola dengan sebaik-baiknya. Cuman kita harus tidak dituntut harus mengembalikan. Cuman harapan saya harga jualnya itu harus juga ya minimal adalah yang mengambilnya, pemasarannya itu ada. Jadi kita untuk memudahkan kita, untuk melancarkan lah ya. Melancarkan hasil kita itu ada yang menampungnya. Iya. Itu kan mau mahal mau murah itu kan kalau ada penerimanya itu. Sekarang ada cuma kalau perseorangan itu kan kita susah kalau harus ke pasar. Iya. Susah. Terus harganya juga suka-suka hati ya. Suka-suka harganya juga. Terus ya. Kita carikan pemasarannya gimana kita ingin betul-betul mengembangkan perekonomian di masyarakat. Dan di sini kelompok tani yang punya kegiatan rutin itu kelompok tani cuman tunas karya perasaan saya ya. Iya. Yang ada ya. Yang ada cuma tunas karya mau di bidang peternakan maupun di bidang pertanian. Yang seharusnya kan gapoktan itu, gapoktan yang ya istilahnya gapoktan yang ditunjuk sama UPT itu katanya itu yang dilibatkan, tapi ternyata kegiatan daripada gapoktan sendiri tidak ada sampai sekarang ya Ben ya, nggak ada. Nah harusnya kan UPT itu melihat yang mana sih yang produktif pertanian itu, kelompok mana sih kan gitu.
Dan harusnya kepala desa juga harus bisa melihat dan merubah. Buatlah perubahan ya. Buat perubahan yang mana yang lebih aktif. Ya. Terus yang kelompok tani yang mendapatkan itu lagi udah kalian pantau sendiri kegiatannya seperti apa mereka? Jadi sepertinya ya kegiatannya itu bukan istilahnya dikasih bantuan juga, bukan istilahnya untuk kegiatan sendiri kayaknya ya. Dialihkan ke orang. Nah, saya juga pengen ngobrol sama si Akang supaya nanti orang UPT atau Dinas Pertanian tahu bahwasanya harusnya seperti apa ini. Maksudnya istilahnya kalau yang saya nilai yang lebih bagusnya sepertinya begini. Berilah penguatan atau berilah penguatan kepada kelompok tani yang benar-benar giat gitu. Ya. Seperti istilahnya sekarang Gapoktan ada tapi tidak berjalan. Sementara kita mau minta bantuan ke UPT itu harus melalui Gapoktan tersebut. Harusnya kan harus ada perubahan. Kepala desa harus bisa bertindak. Maksudnya yang mana nih? Kumpulkan semua kelompok tani buat yang baru, buat perubahan lah. Jadi kalau seperti ini terus nggak bakal maju. Nanti saya obrolin sama dinas juga, kalau bisa ke kementerian nanti saya kirim videonya. Jadi supaya tahu ini kegiatan ini bukan kegiatan biasa, ini luas. Awal aja 1 hektar ini. Kegiatan kelompok tani Karya Mangunjaya. Ini ada berapa di sini? Berapa orang yang ikut kegiatan? Kerja yang kita andalkan di sana itu 6 orang. Kita bertiga 9 orang. Berarti 9 orang yang bergabung ya. Terus masalah ini Kang, masalah yang saya dibilang bibit padi atau pare itu yang dari UPT itu seperti apa sih, Ben? Yang setiap kelompok tani Tunas Karya itu belum pernah dapat. Sedangkan yang Oh begitu. Alasannya banyak. Loh, hamparan kan kita punya di sini. Gapoktan dipegang sama siapa sekarang? Loh, kok nggak kepala desa nggak merubah? Udah sering ngobrol, lihat. Ngobrol tuh. Coba. Ya. Hamparan apa yang nggak ada? Atau lahan kan banyak kita di Mangunjaya. Nggak bergerak, nggak produktif lah intinya. Tapi masih itu aja dipakai. Ini ada apa gitu kan? Memang sudah Laskar Hijau juga ada pernah nemuin Pak Yana. Alasannya ya begitu aja. Tapi kan ini yang jelas, ini yang kita videokan ini kegiatan asli mereka. Gara-gara pupuk mahal, gara-gara bantuan pertanian itu susah dan tidak diberikan sama yang memang kelompok tani produktif ini. Ya akhirnya begini. Akhirnya mereka punya inisiatif sendiri, bantuan itu diambil. Seharusnya UPT Pertanian itu lebih lincah, lebih giat lagi melihat kelompok-kelompok tani yang mana sih yang produktif. Kalau yang tidak produktif ngapain dipertahankan? Ini salah dari UPT-nya ini harus benar-benar merubah. Ini udah jelas ini
kegiatan mereka dan akan berlanjut berapa tahun ke depan ini karena terus menerus. UPT harus cerdas lah, minimal Dinas Pertanian harus berpikir ulang apa sulitnya untuk merubah yang tidak produktif sama yang produktif. Gampang sebenarnya. Kalau ditahankan yang tidak produktif, kapan majunya kelompok tani? Itu penilaian dari Laskar Hijau Indonesia. Oke. Ya UPT dari Luliang itu harus benar-benar meninjau kelompok tani yang mana yang produktif, yang mana produktif, yang mana yang enggak. ya. Jangan cuma hanya nama Tapi tidak produktif, tidak punya kegiatan. Nah, ini harus didengarkan. selalu ada tapi enggak produktif kan? Ya. Cuma Bantuan ini selalu ada tiap tahun, selalu turun tiap tahun, tapi diberikan sama yang tidak jelas. iya. Gitu. Itu dari keluhan dari kelompok tani Tunas Karya Wangunjaya yang selama ini mereka bertani penanaman padi, tapi sekarang beralih ke penanaman cabai karena dinilai program ini ya memudahkan untuk kegiatannya, tidak menyulitkan. KUR ini alhamdulillah bisa memudahkan kelompok tani untuk berusaha lebih maju lagi. Untuk pemerintah Presiden Jokowi juga harus tetap menjalankan KUR itu dengan kalau bisa penambahan anggaran itu lebih banyak lagi dan memilih benar-benar pelaksananya, memilih benar-benar kelompok tani yang benar-benar di bidangnya atau ahli di bidangnya agar peningkatan pertanian di Indonesia ini meningkat tajam. Inilah buktinya. Dan saya harapkan juga kepala desa harus lebih bijak untuk menilai kelompok mana yang benar-benar produktif dan harus secepatnya memberikan pembaharuan kepada kelompok yang produktif. Jangan mempertahankan yang tidak produktif. Akhirnya nanti semuanya juga tidak berjalan. Malu terhadap kelompok tani yang punya kegiatan sebenarnya. Oke, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan KUR untuk para petani meningkatkan perekonomian para petani khususnya dari Jokowi sebesar 25 juta sudah banyak yang direalisasikan. Cuma saya berharap kepada kepala desa yang memang masyarakatnya dibantu oleh pemerintah pusat dan dibantu juga masalah jalan lingkungan ini, karena untuk melancarkan urusan perekonomian masyarakat juga infrastrukturnya juga harus diperbaiki untuk kelancarannya. Jadi kalau seandainya bantuan sudah diturunkan, sudah direalisasi untuk kelompok tani khususnya dari KUR itu, tapi jalan infrastrukturnya menuju kegiatan sama sekali belum memadai. Di sini pemerintah desa khususnya akan memiliki APBD. Jalan lingkungan tuh paling
total paling bagus untuk ditindaklanjuti supaya kelancaran perekonomian masyarakat yang tingkat desa atau kampung-kampung bisa lancar. Kalau kur sudah diberikan tapi infrastrukturnya tidak benar, sama aja terhambat. Ini lokasi kelompok tani Tunas Karya tadinya menanam padi, beralih ke menanam cabai. Nilai pupuk terlalu mahal, pertanian tuh harganya tinggi, sehingga para petani yang ada di kampung-kampung yang biasanya melakukan kegiatan penanaman padi, beras, pangan, tapi di sini beralih ke cabai. Kalau seandainya para petani itu seluruh Indonesianya menanam cabai atau menanam yang lain, masyarakat Indonesia ini mau makan apa? Ini harus dipikirkan sama pemerintah. Jadi pupuk untuk pertanian tuh harus lebih ditinjau ulang kembali karena harganya tinggi. Akhirnya kelompok tani yang biasanya menanam padi itu sudah tidak bisa lagi menanam padi, akhirnya beralih ke penanaman cabai. Nah itu tadi, kalau sampai cabai seluruh Indonesia mencret masyarakat Indonesia itu makanya cabai semua. Jadi makanya upayakan pupuk jangan terlalu tinggi. Pemerintah harus berupaya karena pupuk sendiri juga buatan Indonesia.